Halo minasang, o genki desu ka? Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang bahasa Jepang, khususnya bagaimana sih caranya mengatakan kelas dalam bahasa Jepang. Misalnya kalian ingin mengatakan bahwa saya adalah siswa SMA kelas 1 atau saya adalah siswa SMP kelas 3. Nah, caranya gampang sekali. Pertama, kalian harus belajar tentang angka dulu. Bagi kalian yang belum pernah belajar tentang angka dalam bahasa Jepang, kalian bisa kunjungi video saya sebelumnya yang khusus membahas tentang angka, yaitu dari 0 sampai 99. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah belajar tentang angka dan mungkin lupa, saya akan mengingatkan lagi khususnya dari angka 1 sampai 12. Nah, untuk di Indonesia itu kan cuma sampai kelas 12 ya, yaitu kelas 3 SMA, kadang juga bisa disebut kelas 12. Jadi kita cukup mengingat angka dari 1 sampai 12 saja dulu. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita akan belajar tentang tingkatan kelas, di sini saya tulis nanense. Nanense ini adalah cara bertanya untuk menanyakan kelas berapa. Oh ya, selain itu saya juga mau mengingatkan dulu kalau bahasa Jepang itu kan ada bunyi panjang dan bunyi pendek ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah bilang juga. Jadi kalian harus membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek karena yang pertama itu akan mempengaruhi arti, yang kedua itu akan mempengaruhi penulisan dalam huruf Jepang seperti hiragana. Misalnya kalian lihat huruf vokal A, I, U, E, O yang ada tanda seperti ini, itu menandakan bunyi panjang. Oke, itu ditulis double seperti ini. Misalnya E yang ada tanda seperti ini, itu bisa dibaca double E atau E dan I. O juga begitu ya, ada yang ditulis OO atau OU. Nah, kapan kita pakai OO atau OU? Nanti tiap kali ada kata yang seperti itu, saya akan kasih tahu kalian. Kita langsung saja mulai. Untuk mengatakan kelas dalam bahasa Jepang, itu gampang banget. Kalian kalau sudah hafal angka dalam bahasa Jepang, tinggal ditambahkan nense di belakangnya. Kita coba dulu ya, mengingat angka dari 1 sampai 12. Dari 1. 1 itu bahasa Jepangnya ichi. Ichi. 2, ni. Ni. 3, sang. Sang. Ingat, N yang di belakang ini dibaca eng. Kemudian 4 itu yong. Jadi 4 itu kan punya dua penyebutan sebenarnya ya, yong atau shi. Tapi untuk menyebutkan kelas, kita di sini pakai yong. Kemudian 5 ada go. 6, roku. 7, nana. 8, hachi. 9, kyu. Nah, di sini huruf U-nya ada tanda. Ini adalah bunyi panjang, dibaca double U ya. Kyu. 10 bahasa Jepangnya ju. Ju. Nah, di sini U-nya juga panjang, dibaca double U. Ju. Kemudian 11, juichi. Juichi. 12, Juni. Juni. Bisa? Kita ulangi, baca lagi dari 1 sampai 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Juni. Bisa? Nah, sekarang untuk mengatakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalian tinggal tambahkan angka dengan nense. Nense. Nah, di sini kalian lihat ya, E-nya ada tanda seperti ini. Jadi bisa ditulis dengan nensei, seperti ini, nense. Atau kalau kalian mau tulis dengan tanda, I-nya jangan ditulis di sini, tapi diganti dengan tanda. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengatakan kelas 1? Ingat, angka ditambah nense. 1 itu adalah ichi. Kelas 1, ichi nense. Kelas 2, ni nense. Kelas 3, sang nense. Kelas 4, yo nense. Ingat, ini pengecualian. Untuk kelas 4, bahasa Jepang dari 4 itu kan yong. Tapi N-nya dihilangkan, ditambah nense. Jadinya yo nense. Yo nense. Bukan yong nense. Ingat ya,
Di sini saya sudah tulis. Ingat, kelas 4 itu adalah yonensei. Yonensei. Bisa? Sekarang kelas 5. Nensei. Kelas 6, roku nensei. Dan seterusnya. Tinggal ditambahkan nensei di belakangnya. Terus di bawah sini saya tuliskan nanensei desu ka? Nanensei desu ka? Ini sama artinya dengan ini. Nah, ini adalah cara untuk menanyakan kelas berapa. Jadi kalian boleh pakai nanensei atau nanensei desu ka? Nanensei desu ka? Huruf U pada des ini kalian ucapkan mengecil, hampir tidak terdengar. Nanensei desu ka? Nanensei desu ka? Apa bedanya yang ini dengan yang ini? Desu ka itu lebih sopan ya. Sampai di sana mengerti? Nah, di sini saya ada beberapa catatan kosakata. Siswa SD bahasa Jepangnya adalah shōgakusei. Shōgakusei. Ingat, O yang ada tanda seperti ini adalah bunyi panjang. Shōgakusei. Itu ya, shōgakusei. Kemudian siswa SMP bahasa Jepangnya shugakusei. Shugakusei. Huruf U-nya adalah bunyi panjang. Ditulis double U. Shugakusei. Seperti itu ya. Jadi siswa SMP adalah shugakusei. Shugakusei. Siswa SMA kokosei. Kokosei. Ingat, O-nya bunyi panjang. Kalau ditulis hiragana menjadi OU ya, bukan OO keduanya. Jadi kousei. Siswa SMA kokosei. Kokosei. Oke, sekarang kita coba ulangi ya cara mengucapkannya. Siswa SD itu adalah shōgakusei. Shōgakusei. Siswa SMP shugakusei. Shugakusei. Siswa SMA kokosei. Kokosei. Bisa? Nah, sekarang kita coba membuat kalimat sederhana ya untuk mengatakan bahwa saya adalah siswa SMP atau SD atau SMA, terus kalian sebutkan kelas berapa. Di sini saya sudah kasih contohnya. Watashi wa kokosei desu. 1年生です. Jadi watashi itu adalah saya. Kokosei itu siswa SMA. Watashi wa kokosei desu. Saya adalah siswa SMA. Jadi fungsi wa di sini itu seperti to be dalam bahasa Inggris ya, seperti is, am, are. Jadi nggak usah diartikan. Atau bisa kalian artikan sebagai adalah. Saya adalah siswa SMA. Sampai di sana paham? Desnya tidak usah diartikan. Kemudian U di sini dibaca mengecil ya, atau hampir tidak terdengar. Des. Kemudian di sini ada ichinensei desu. Ichinensei desu. Jadi ichinensei ini artinya kelas 1. Kalian sudah belajar ya kelasnya di sini, angka ditambah nensei. Nanti kalian bisa ganti kelasnya di sini. Nah, sekarang kita coba ya latihkan. Kalau misalnya mengatakan saya adalah siswa SMP, bahasa Jepangnya watashi wa shugakusei desu. Kalian ganti di sini. Watashi wa shugakusei desu. Kalau saya adalah siswa SD, watashi wa shōgakusei desu. Kemudian untuk menyatakan kelas, tinggal ganti di sini ya dengan kelasnya. Kalian juga bisa mengganti saya ini dengan nama orang. Misalnya, Ayu adalah siswa SMA. Ayu-san wa kokosei desu. Nah, di belakang nama orang itu kalian sisipkan sang. Sang itu untuk menunjukkan orang. Kalau misalnya namanya Ayu, Ayu-san. Kalau Doni, Doni-san. Atau Yamada, Yamada-san. Seperti itu. Oke, kita coba sekali lagi. Kalau mengatakan Ayu adalah siswa SD. Ayu-san wa shōgakusei desu. Ayu-san wa shōgakusei desu. Kemudian kelas 5. 5年生です. 5年生です.
Nah, sampai di sana bisa dimengerti? Jadi, untuk mengatakan kelas, kalian tinggal gabungkan angka dengan nense. Ingat ya, pengecualiannya untuk kelas 4 itu adalah yonense, bukan yongnense. Terus untuk bertanya kelas berapa, kalian bisa pakai nanense atau nanense desu ka? Nah, sampai di sini dulu pelajarannya. Semoga kalian mengerti dengan penjelasannya dan bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar bahasa Jepang. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.